warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Camat Kecamatan Kayu Aro, yang mulia seluruh kepala desa, teristimewa kepala desa Koto Panjang, yang mulia Bapak Kepala Kantor Urusan Agama beserta staf beliau, yang mulia Ibu Ketua dan pengurus BKMT Kecamatan Kayu Aro, seluruh kita yang hadir pada saat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Pripun kabare ibu-ibu? Wis salat kabeh? Saya tadi hampir merasa sampai di sini terlambat, karena saya tadi sholat Jumat di Masjid Al-Mujahidin Sulak. Sampai di Sungai Pegeh saya telepon, maaf mungkin saya terlambat. Ibu-ibu sekalian, ribut-ribut bunyi bedil karena pemanah sudah datang. Ngebut-ngebut tadi bawa mobil karena mau ceramah di Koto Panjang. Tiap pemanah datang naik rakit dan berbiduk. Tiap ceramah di Koto Panjang, masjidnya tambah hiluk. Dulu waktu masjid ini mulai dibangun tidak seperti ini. Ternyata sakniki apik tenan. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, saat ini yang akan saya sampaikan kepada kita bersama, ahammiyatus syahadatain. Dalam bahasa kita, apa pentingnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat? Kita tiap hari mengucapkan dua kalimat syahadat. Ibu-ibu sekalian, sedino pirang kali kita ngucap dua kalimat syahadat ibu-ibu? Sehari berapa kali ngucap dua kalimat syahadat? 5 kali. Sholat subuh ngucap dua kalimat syahadatnya berapa kali? Sekali. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Berapa kali? 9 kali. Orang azan ngucap dua kalimat syahadat berapa kali? 2 kali kan? Berarti 5 kali azan 10 kali. 10 9 udah 19 kali. Orang iqamat ngucap dua kalimat syahadat berapa kali? 5 kali. Karena 5 kali iqamat kan 24 kali. Kita selesai wudhu baca doa ngucap dua kalimat syahadat juga 5 kali. Berarti sehari semalam
kita ngucap 2 kalimat syahadat 29 kali. Apa pentingnya? Apa gunanya? Coba kita pikir-pikir ibu-ibu. Kita pertama kali dulu ngucap 2 kalimat syahadat kapan? Ibu-ibu dulu mulai ngucap 2 kalimat syahadat sejak kapan? Agi ingat? Wis lali? Mungkin bagi yang ikut ngaji, ngucap 2 kalimat syahadat pertama kali oleh guru ngaji, ngajarkan. Nggih mboten? Kalau yang nggak ikut ngaji ngucap 2 kalimat syahadat waktu nikah ya. Apa pentingnya kita mengucap 2 kalimat syahadat? Yang pertama, kita penting mengucapkan 2 kalimat syahadat karena 2 kalimat syahadat itu al-madkhalu ilal Islam. Pintu orang masuk Islam. Jadi orang kalau mau masuk Islam harus lewat pintu 2 kalimat syahadat. Orang tidak bisa masuk Islam kalau nggak lewat pintu itu. Misalnya orang kalau mau masuk ke masjid ini harus lewat pintu itu. Kalau ada orang masuk ke masjid ini tidak lewat pintu itu, berarti coba tengok singemnya. Berarti ada jendelanya yang sudah dicukiknya. Lah ada orang nggak masuk nggak lewat pintu. Dia orang kalau mau masuk Islam lewat pintu namanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat dia Islam. Di ibu dulu kan ada tino-tino, nenek-nenek, mbah-mbah, putune, cucunya mau khitan. Tahu khitan? Sunek. Cucunya kelas 4 SD mau sunek, mau khitan, takut dia. Dia takut lari dia. Kata tinonya mengatakan, "Empu jangan lari. Kalau empu tidak sunek, empu ni kafir, kafir laknat pun. Sampean orang disunek, sampean kafir laknat." Kata cucunya bilang, "Oh enggak, aku enggak kafir laknat, aku enggak bisa ngaji, aku enggak sholat. Walaupun bisa ngaji, kalau enggak enggak dikhitan, enggak disunek, kafir." Nah ini benar tidak? Enggak benar. Jadi orang kalau enggak disunek enggak kafir. Kalau orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat dia udah Islam. Jadi orang dikhitan, wahbu sunek itu bukan syarat masuk Islam. Dah. Ibu-ibu, kayak pernah lihat video di YouTube itu ada Muhammad Zakir Abdul Karim Naik. Biasa tuh disebut Ustadz Zakir Naik. Kalau beliau ceramah itu pendengarnya sampai 10.000 orang. Pendengarnya bukan Islam saja, banyak Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha jadi pendengarnya. Dan tiap Zakir Naik ceramah banyak yang masuk Islam. Kalau ada orang yang masuk Islam, tidak disuruh sunek dulu. Misalnya ada orang masuk Islam, "I want to come into Muslim." "Oh Ustaz, saya mau masuk Islam." Tidak ada Ustaz bilang, "You want to come into Muslim?" Kau mau masuk Islam? Ya, you sunek. Dah. Kalau kamu mau masuk Islam, you say asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu mau masuk Islam, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. You Islam, kamu sudah Islam. You are Muslim, kamu sudah Muslim. Nabi kita dulu ngembangkan Islam. Orang-orang dulu masuk Islam lah tua-tua. Abu Bakar masuk Islam lah tua. Umar bin Khattab masuk Islam lah tua. Yang masuk Islam lagi kecil siapa? Masih cilik masuk Islam Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah. Lah itulah tua-tua galau. Kalau Nabi bilang dulu, siapa yang masuk Islam sunek ya? Yang enggak mau orang masuk Islam. Tidak mau. Tanya sama orang-orang tua dulu, nyantan, mbah dulu kalau mau sunek pakai apa? Enggak ada bius. Sunek pakai apa? Pakai sembilu.
Mungkin bagi kayo-kayo ini ada pergi ke Mekah, umroh, pergi ke Mekah. Saya tidak temukan di Mekah atau di Arab Saudi itu bambu. Mboten enten, dak donyo. Dak ada bambu, dak ada sembilu, orang pakai apa? Dak tahu. Kayak kapak mungkin. Orang kalau mau mengucap kalimat syahadat dia sudah Islam. Di apa pentingnya kita mengucap kalimat syahadat? Pentingnya adalah kunci pintu masuk Islam. Jadi kalau dia belum mengucap kalimat syahadat, dia belum Islam. Ada yang bertanya, Buya, kata Buya ngato tadi kalau orang tidak bersunnah boleh masuk Islam. Jadi bagaimana ada orang sudah masuk Islam, solat rajin, puasa rajin, baca Quran mau, tapi belum sunat, belum khitan, gimana? Sudah syahadat udah, mana tuh ya? Itulah lon. Gimana caranya? Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Sebab dia belum berkhitan. Sama dengan anak kecil. Bapak-bapak, mohon maaf bapak-bapak, kalau kita mau anak kecil, anak kasih cilik itu dibawa ke masjid sholat jemaah, anak masih kecil, ojo diletakkan di tengah, letakkan wae lekyun. Jangan letak tengah, letak tepi sekali. Nah, ini kita sholat nih, kita sholat. Di sini ada anak kecil, di sini ada orang dewasa. Putus saf itu putus. Kenapa putus? Karena sholat anak kecil ini tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena wuduknya nggak sah. Ambil ismiyang tuh, tidak sah. Kenapa wuduknya tidak sah? Walaupun mukanya bersih, kaki bersih, tangan bersih, itu belum bersih. Kenapa belum bersih? Karena belum itu tadi. Jadi di khitan, setelah dia masuk Islam, dia wajib khitan. Tapi syarat masuk Islam hanya mengucap 2 kalimat syahadat saja. Itu pertama. Yang kedua, apa pentingnya kita mengucap 2 kalimat syahadat? Apa pentingnya? Yang kedua, kita mengucap 2 kalimat syahadat karena 2 kalimat syahadat itu adalah hakikatu dakwah Rasul. Inti daripada dakwah nabi-nabi, rasul-rasul. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim, Saleh, Hud, Ilyas, Zakaria, Musa, sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dakwahnya cuma satu. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada lagi. Syariatnya mungkin berbeda, tapi inti dakwahnya satu. La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan, oh Nabi Musa itu agama Yahudi, mboten. Nabi Isa itu agama Kristen, bukan. Tidak ada nabi agama Yahudi, tidak ada nabi agama Kristen. Seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beragama Islam semuanya. Allah jelaskan dalam Quran, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak ada beda antara nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya. Seluruh nabi-nabi itu muslim, Islam, tidak ada yang agama lain, semua Islam. Inti ajarannya la ilaha illallah. Jadi Ibu, kalau ada buya-buya, ustad-ustad mengajarkan kalimah la ilaha illallah, berarti dia sedang meneruskan inti dakwah daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka itu sebabnya ulama-ulama disebut al-ulama warisatul anbiya. Ulama
itu pewaris Nabi. Ini kedua. Yang ketiga, apa pentingnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat? Yang ketiga, pentingnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat karena dua kalimat syahadat itu adalah asasul inqilab. Dua kalimat syahadat itu dasar perubahan. Ibu-ibu sekalian, saya tanya nih, ibu-ibu tahu enggak Nabi Muhammad mengembangkan Islam di Mekah berapa tahun? Ada tahu? Oh, enggak ada tahu. Kasih tahu nih. Nabi Muhammad mengembangkan agama di Mekah 13 tahun. Nabi Muhammad mengembangkan agama di Madinah 10 tahun. Di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah. Itu apa gawe Nabi? Yang pertama sekali diajarkan oleh Nabi, sholat enggak, puasa enggak. Yang pertama sekali diajarkan oleh Nabi haji enggak. Yang pertama sekali diajarkan oleh Nabi untuk merubah masyarakat Mekah itu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Supaya mereka berubah. Ini pertama kali diajarkan. Kalau dua kalimat syahadatnya sudah betul, baru yang lain ikut betul. Karena ini pondasinya. Ini pondasinya sama dengan masjid kita ini, masjid ini. Di masjid ini, kalau tiangnya mau bagus, dindingnya mau bagus, atapnya mau bagus, pertama kali harus bagus apa? Apa yang harus bagus pertama? Pondasinya. Pondasi masjid ini mesti kuat, mesti elok, rancak. Kalau pondasinya kuat, tiangnya kuat, atapnya kuat. Tetapi kalau pondasinya rapuh, tiang incut, dinding rebah, atap runtuh, maka kita ini pertama sekali harus benar tuh dua kalimat syahadat. Bu ya, kami tahu, kami mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Tapi masuk tak dalam hati? Meresap tak? Kita mengucap dua kalimat syahadat terus, tapi berubah tak? Misalnya gini, zaman Nabi dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Siapa namanya, Ibu? Abu Zar Al-Ghifari. Mantap. Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ini orang suku Ghifar. Di Ghifar itu nama sukunya. Dia disuruh pergi ke Mekah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata sahabatnya, sukunya mengatakan, "Hei Abu Zar, pergilah engkau ke Mekah. Engkau lihat di Mekah itu, katanya di Mekah itu ada nabi baru. Engkau lihat di situ, kalau betul dia nabi, engkau masuk Islam." Abu Zar pergi ke Mekah, dia bertemu Nabi, dia masuk dalam Islam, dia ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dia bersyahadat. Sudah dia bersyahadat, Abu Zar ini langsung berubah. Berubah itu tidak berubah sama anak kecil-kecil dah. Kan ada anak kecil-kecil tuh, dia mengihnya nak paknya, ngaji kau? Dah, ngaji, dah. Marah dia. Berubah. Itu Ultraman tuh. Bukan berubah begitu. Abu Zar berubah begini. Jadi sudah dia mengucap dua kalimat syahadat, kata Nabi mengatakan, "Hei Abu Zar, balik. Kau balik engkau ke kampung engkau. Sampai di situ engkau Islamkan orang yang ada di sana. Islam kau hang galo-galo. Jangan singgah, langsung balik. Jangan singgah." Yo, kata Abu Zar. Abu Zar keluar. Lewatlah Abu Zar itu di muka Ka'bah, depan Ka'bah, lewat dia depan Ka'bah. Dia lihat orang-orang di sekeliling Ka'bah ini sedang nyembah berhala. Abu Zar berkata dalam hatinya,
Wih, sasek bana orang kok. Ini keliling-keliling Ka'bah nyembah patung. Abu Zar pergi dia ke Ka'bah, berdirinya di muka pintu Ka'bah. Apa kata Abu Zar? Hei, saksikan semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Orang kafir Quraisy banyak, orang mengih, marah, digebukin Abu Zar, dipelda, dikaten Abu Zar. Tinju Abu Zar ada ninju, nganyikih, ngentam. Semaput Abu Zar. Abu Zar pingsan. Bengkak-bengkak, pingsan Abu Zar. Ketika Abu Zar mulai sadar, apa yang dibilang Abu Zar? Kalau kita pingsan, kita mulai sadar, apa yang kita bilang? Mana ni? Biar aku ada sini. Kalau Abu Zar sadar, enggak itu yang dibilang. Begitu dia sadar, apa kata Abu Zar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, ditinju pula. Kena tinju pula Abu Zar, kena cikih pula, kena tendang pula. Semabut meneh. Pingsan lagi. Abu Zar mulai sadar. Apa yang dia bilang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, mau digebukin lagi. Datang waktu itu mamak Nabi, lelek Nabi, paman Nabi, namanya Hamzah. Kata Hamzah mengatakan, ojo peldanyo. Jangan kamu pelda dia. Apa sebab? Kamu tahu enggak siapa itu yang kamu cun? Tahu enggak kamu itu siapa yang kamu pukul? Itu Abu Zar Al-Ghifari. Kita ini, kata Hamzah, kita ini paling berdagang. Kerja kita ini mengalih belok balai. Kita kerja berdagang. Kita pergi ke balai nempuh dusunnya. Kalau kita ninjunya hari ini, besok kita ke balai kita diintihnya. Jangan pelda dia. Udah, lepas. Nah, Abu Zar dilepas. Jadi ibu sekalian, orang kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, itu langsung berani. Langsung berubah. Orang penakut jadi berani. Itu hebatnya 2 kalimat syahadat. Ibu-ibu, ada satu lagi. Dulu waktu Nabi di Madinah turun wahyu tentang perintah pakai jilbab. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakan kepada istri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Pakai jilbab sampai nutupi dadanya. Waktu itu perempuan tidak ada dengar. Perempuan tidak dengar wahyu turun. Wahyu itu turun bukan kepada perempuan. Wahyu turun kepada Nabi. Ibu-ibu kemana? Perempuan di mana? Perempuan sedang jual beli dalam balai. Ibu-ibu lagi jual beli dalam balai. Wahyu turun sama Nabi. Begitu wahyu turun sama Nabi, Nabi nyampaikan sama sahabat, sahabat nyampaikan sama sahabat, sahabat nyampaikan sama sahabat. Nanti sahabat ini berita wahyu turun itu berantai. Akhirnya wahyu turun itu beritanya sampai dalam balai. Ibu-ibu di pasar dengar, wow, enten wahyu anyar. Ada wahyu baru turun. Apa bunyinya? Katanya hendaklah perempuan-perempuan pakai jilbab sampai nutupi dada. Wah, karena wahyu itu turun, ibu-ibu dalam balai ada yang ngambil plastik langsung, ada ngambil karung goni langsung, ada pakai karung tepung terigu langsung, ada macam-macam lah. Pokok apa yang bisa dipakai, pakai. Jadi ibu-ibu, perubahan itu cepat terjadi. Cepat berubah. Tak lama-lama dah. Abeko lah. Abisuk lah. Mengko lah. Tak ada mengko-mengko dah. Tak ada beko-beko. Cagih lu. Tak ada cagih lu. Apa yang ada, pakai. Tutup aurat. Kenapa? Karena mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat,
Kenapa kita penting ucap dua kalimat syahadat? Karena dua kalimat syahadat ini yang keempat, fadhailul azim. Apa itu fadhailul azim? Keutamaannya luar biasa. Keutamaannya besar. Kata Nabi mengatakan ada kalimat yang ringan di ucapan, berat di timbangan. Dah yo ya? Tak tahu yo ya? Yo ya? Ada ucapan ngucapkannya ringan tapi pahalanya besar. Apa itu? La ilaha illallah. Ngucapnya mudah, ringan, pahalanya besar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bibir kitunya tidak bergerak bisa. Bagi orang kena sariawan, penuh sariawan sini. Ini sariawan karena makan kerupuk. Ini sariawan karena goreng pisang. Walaupun banyak sariawan, tapi mengucap la ilallah bisa. Karena bibir tidak bergerak. La ilaha illallah. Coba mengucap yang lain, pasti bergerak bibir. Mana bantuan corona? Minta bantuan corona gerak bibir. Kalau la ilaha illallah enggak gerak. La ilaha illallah bergerak ya. Itu hebatnya la ilaha illallah. Yang kedua, kata Nabi mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Zikir itu subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, astaghfirullah zikir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun zikir. Tapi zikir yang paling baik, zikir yang paling apik, elok tenan, rancak bana, la ilaha illallah. Yang ketiga, kata Nabi mengatakan begini. Kata Nabi mengatakan, man fi akhiri kalamihi bi kalimatin la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dia masuk surga. Itulah sebabnya ibu-ibu saya biasanya malam hari tidur malam hari baca alif lam mim, ayat kursi, ayat surah al-baqarah, qul huwallahu ahad 3 kali, kalau surah al-falaq 3 kali, kalau surah bin-nas 3 kali, sudah itu istighfar, sudah itu baca bismikallahumma ahya wa amut atau bismikallahumma amutu wa ahya. Sudah itu mau tidur, mau turu kan, la ilaha illallah. Maksudnya tidur. Kenapa saya lakukan seperti itu? Saya takut kalau pagi besok nggak bangun lagi. Kalau pagi besok nggak bangun lagi, berarti kalimat terakhir saya adalah la ilaha illallah. Sesudah kalau saya tidur nih. Sudah la ilaha illallah. Dah diam saya. Tak tahu istri sebelah nyiku-nyiku dia. Apa? Kayak keladang esok je. Yo. Sudah ngata itu ulang la ilaha illallah lagi. Kalau tak ada ulang, pagi besok bangkit tidur berarti kalimat terakhir yo. Maka bapak-bapak ibu-ibu, ada orang sakit nih. Ada orang sakit di rumah sakit, orang sakit nih. Mbah, ngucap la ilaha illallah, ngucap mbah la ilaha illallah. Sudah mbah ngucap, ojo diganggu meneh, biar baik. Pokok mbahnya tenang, mbah tenang, ndak usah di. Tapi kalau mbahnya ngomong diselo oleh kata lain, slow nak penanda lain. Nah, misalnya nih, mbah ngucap mbah la ilaha illallah, ngucap mbah la ilaha illallah. Sudah itu tenang. Kata mbah bilang
bakso. Kalau dia bilang bakso, ajari dia ucap lagi. Sebab kita takut nanti dia meninggal dalam kalimat bakso. Ucap lagi, ucap bakso. Enggak, dia ucap lagi. Kalau udah tenang, biarkan aja. Ngertos buatan? Ngertos buatan? Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.